Amerika itu ngasih tarif 19% ke produk Indonesia. Itu bukan cuma semata-mata soal duit, itu sinyal bahwa mereka tuh lagi ngatur langkah nih. Dan kita harus mulai mikir nih, langkah baliknya gimana? Tapi lo pernah mikir nggak, kenapa mereka bisa begitu dominan? Masalahnya, kalau kita nggak nyusun strategi sendiri, ya siap-siap aja jadi pion, bidak kecil yang gampang dikorbanin. Kalau kita cuma jadi penonton aja, ya selamanya kita bakal dikasih aturan, bukan sebagai yang bikin aturan. Halo teman-teman, jadi kali ini lagi viral banget nih soal Trump yang ngasih kebijakan tarif impor kepada Indonesia 19%, tapi di sisi lain Indonesia banyak membeli sesuatu pada mereka. Bahkan dikasih akses pasar yang luas banget dan akses tembaga. Lo sadar nggak sih kalau ternyata Amerika Serikat itu bisa banget seenaknya nentuin tarif impor buat negara-negara lain termasuk Indonesia. Kayak kejadian kemarin, produk asal Indonesia itu hampir kena tarif 32% buat masuk ke pasar Amerika. Untungnya setelah negosiasi nih, itu jadi turun jadi 19%. Tapi lo pernah mikir nggak, kenapa mereka bisa begitu dominan? Nah, di video ini gue bakal bongkar pelan-pelan. Kita bakal bahas apa sih sebenarnya tarif impor itu. Kenapa negara kayak Amerika Serikat itu bisa pakai tarif impor bukan cuma buat lindungin industri mereka, tapi juga sebagai senjata politik. Kita juga akan lihat contoh besar kayak perang dagang antara Cina dan Amerika. Gimana itu bisa mempengaruhi seluruh dunia. Dan yang paling penting, posisi Indonesia tuh sebenarnya kayak gimana sih di tengah kekuatan ekonomi dunia yang kayak gini. Dan buat lu yang ngerasa bahwa topik ini bakal ribet, tenang aja, gue bakal bahas dan kupas dengan bahasa yang santai dan sederhana banget. Karena percayalah, tarif impor itu bukan cuma urusan kementerian atau pejabat dagang. Ini nyentuh hidup kita sehari-hari. Kenapa? Karena harga barang-barang, peluang ekspor Indonesia, lapangan kerja, bahkan teknologi yang kita pakai itu semuanya bisa terpengaruh dari hal kayak gini. Contohnya, lo beli produk Indonesia di Amerika, itu harganya bisa jauh lebih mahal karena tarif. Artinya produk kita tuh kalah bersaing. Tapi dibalik itu semua, ada cerita nih, tarik ulur yang jauh lebih kompleks tentang tekanan diplomasi dan strategi politik ekonomi global yang sering gak kita lihat di permukaan. Jadi yuk bareng-bareng nih, kita lihat dunia perdagangan global itu kayak gimana sebenarnya. Dunia ini bukan tempat yang adil, tapi justru karena itulah penting banget buat ngerti cara mainnya. Karena kalau kita cuma jadi penonton aja, ya selamanya kita bakal dikasih aturan, bukan sebagai yang bikin aturan. Gue bakal ajak lo buat nonton sampai habis, dan jangan skip, karena di akhir video kita bakal simpulin nih, apakah deal Indonesia dengan Amerika Serikat ini menguntungkan atau justru tanda lemahnya posisi tawar kita. Buat ngerti permainan besar ini, kita harus mulai dari dasar nih. Jadi sebenarnya apa sih tarif impor itu? Jadi tarif impor itu sederhananya kayak pajak yang dikenakan negara kepada barang-barang dari luar negeri yang mau masuk ke dalam negeri. Misalnya gini, ada jaket kulit dari Indonesia yang mau dijual ke Amerika. Nah, sebelum jaket itu bisa sampai ke toko-toko di Amerika, pemerintah Amerika bisa bilang, tunggu dulu, tambahin pajak 19% dulu ya. Artinya jaket itu jadi lebih mahal di pasar Amerika. Kenapa negara kayak Amerika itu ngasih tarif? Tujuannya yang paling umum sih buat ngelindungin industri dalam negeri mereka. Bayangin, kalau Amerika itu punya industri jaket kulit juga, kalau produk dari Indonesia itu lebih murah dan bebas masuk tanpa hambatan, iya bisa-bisa pengrajin lokal mereka bisa bangkrut. Jadi tarif itu ibaratkan pagar nih, ngebantu industri dalam negeri tetap kompetitif di kandangnya sendiri. Tapi itu baru permukaannya nih, dibalik itu tarif itu punya fungsi lain yang jauh lebih tajam sebagai alat politik dan negosiasi. Negara besar terutama kayak Amerika, itu sering banget pakai tarif buat nunjukin kekuasaan mereka di arena global. Mereka bisa bilang, kalau lo nggak nurutin kesepakatan dagang sama gue bakal kenain tarif yang tinggi pada lu. Jadi ini bukan soal jaket atau sepatu doang, ini soal kekuasaan dan tekanan. Amerika bisa bikin negara-negara lain termasuk yang udah cukup maju itu nurut lewat ancaman tarif doang nih. Dan yang bikin miris, sistem yang harusnya bisa netralin kayak WTO atau World Trade Organization kadang malah nggak punya tarik dan nggak punya nyali hadapin Amerika. Jadi tarif bukan cuma instrumen ekonomi. Di tangan negara-negara yang kuat, tarif itu berubah jadi kartu buat negosiasi politik. Mirip kayak kalau lo main poker, yang punya chip paling banyak dia yang bisa ngebluff dan ngatur permainan di sana. Nah, sekarang lo udah ngerti kan apa itu tarif dan kenapa negara besar suka banget mainin ini. Tapi kenapa negara-negara itu banyak kelihatan nurut aja?
Kenapa banyak negara-negara yang seolah-olah tunduk pada Amerika? Jawaban simpelnya, karena Amerika itu pegang dua kartu as, ekonomi dan militer. Tapi biar makin jelas, kita bahas satu-satu, lebih dalam, supaya nggak sekedar jadi Amerika itu kaya. Ya udah. Oke, yang pertama adalah pasar konsumen terbesar di dunia. Amerika itu bukan cuma negara kaya nih, mereka adalah pasar konsumen nomor 1 di dunia. Artinya, mereka tuh belanja besar-besaran dari negara lain, mulai dari baju buatan Bangladesh, kopi dari Brazil, sepatu dari Vietnam, sampai semikonduktor dari Taiwan, itu semuanya dijual ke Amerika. Jadi, kalau lo negara pengekspor, Amerika itu kayak pelanggan VIP. Kehilangan dia itu bisa bikin ekonomi lo nyungsep. Makanya negara-negara kecil dan berkembang itu cenderung gak berani cari masalah dengan Amerika. Mereka bakal mikir, daripada gue ditendang dari pasar Amerika Serikat, yang mending gue nurut aja dulu deh. Contoh yang paling kelihatan, waktu Trump mau naikin tarif ke China. Bukan cuma China yang kena getahnya, ternyata banyak negara Asia Tenggara yang pasokannya itu nyangkut di rantai pasok Amerika Serikat, itu juga goyang. Yang kedua, dolar itu jadi raja. Amerika bukan cuma ngontrol pasar barang, tapi juga pasar uang. Dolar adalah mata uang global. Hampir semua perdagangan internasional itu pakai dolar, teman-teman. Cadangan devisa negara-negara itu juga mayoritas dalam bentuk dolar kan. Jadi ketika Amerika Serikat mau naikin suku bunga atau kebijakan moneternya, efeknya itu bisa bikin getar seluruh dunia. Negara-negara itu jadi bergantung. Kalau mereka berani melawan, resiko finansialnya tuh gede banget. Investor bisa kabur, nilai tukarnya bakal jeblok, dan inflasinya bakal naik. Contoh yang paling gamblang deh, waktu Amerika itu naikkan suku bunga di tahun 2022 sampai 2023. Banyak negara berkembang itu yang langsung kelabakan. Kapitalnya langsung keluar, utang dolar makin mahal, ekonominya langsung goyang. Yang ketiga, kekuatan militer dan aliansi global. Jangan lupa nih, Amerika punya militer yang paling kuat dan paling tersebar di dunia. Basis militer mereka itu ada di mana-mana. Mereka juga punya pengaruh lewat NATO dan berbagai aliansi pertahanan. Banyak negara, apalagi yang masih rawan konflik, itu bergantung sama Amerika buat keamanan. Ini bikin mereka tuh nggak cuma dominan di pasar, tapi juga dalam urusan geopolitik nih. Negara yang nyari aman biasanya tuh nggak mau bikin hubungan dengan Amerika Serikat renggang, karena efeknya itu bukan cuma ekonomi, tapi juga pertahanan nasional. Yang keempat, pengaruh politik dan budaya. Teknologi, medsos, pendidikan, riset, semuanya dikuasai oleh ekosistem Amerika. Negara ini bukan cuma kuat secara fisik dan uang, tapi juga secara soft power. Mereka bisa bentuk opini publik global, bahkan mempengaruhi kebijakan dalam negeri negara lain lewat opini internasional, NGO, media, dan tekanan HAM. Makanya, banyak pemimpin dari negara ini yang mikir dua kali sebelum berantem sama Amerika Serikat. Soalnya, yang dilawan itu bukan cuma pemerintahannya, tapi juga sistem global dan mereka yang dominasi. Yang kelima, institusi global yang pro banget dengan Amerika. WTO, IMF, World Bank, bahkan sistem perbankan internasional, semua itu dibentuk dalam tatanan pasca Perang Dunia II yang sangat AS-sentris. Amerika punya kekuatan veto, dana terbesar, dan kursi utama dalam pengambilan keputusan. WTO bisa kelihatan netral, tapi prosesnya lama dan nggak punya daya paksa ke negara besar. Jadi waktu Amerika mau main tarif seenaknya, itu negara lain susah banget lawan di jalur resmi. Tapi ternyata ada satu negara yang gak bisa seenaknya tunduk. Yes, China. China adalah contoh paling nyata gimana satu negara itu bisa melawan balik dan bilang, kalau lo mau kenain tarif ke barang gue, ya gue juga bakal kenain tarif ke barang lo. Perang dagang antar dua raksasa ini itu mulai meledak sejak tahun 2018 nih. Ketika Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump mulai menaikkan tarif atas ratusan miliar dolar produk China. Alasannya mereka bilang China itu curang, nyolong teknologi, dan bikin defisit perdagangan Amerika Serikat tuh makin parah. Tapi reaksi China waktu itu nggak seperti kebanyakan negara. Mereka nggak langsung ngalah gitu aja. Mereka balas dendam ekonomi dengan tarif ke produk Amerika Serikat, seperti kedelai, mobil, sampai dengan teknologi. Kenapa China sebegitu beraninya nih? Pertama, pasar domestik mereka itu gede banget. Dengan populasi lebih dari 1,4 miliar orang, China itu nggak terlalu panik kalau ekspornya ke Amerika Serikat turun. Mereka punya basis konsumen sendiri yang kuat buat nyerap produk dalam negeri. Yang kedua, mereka tuh punya industri yang udah mapan dan kompetitif. Dari sektor manufaktur, elektronik, sampai bahan baku, China itu bukan cuma jadi tukang produksi, tapi juga pemain penting dalam rantai pasok global nih. Dan yang nggak kalah penting, China itu juga punya leverage strategis yang bikin Amerika itu nggak bisa semena-mena sama mereka. Mereka menguasai berbagai macam rare earth mineral, bahan penting untuk teknologi tinggi, dari smartphone sampai pesawat tempur. Kalau China stop pasukan ini, banyak industri di Amerika Serikat itu yang bisa kelabakan. Hasilnya, dua negara ini tuh saling lempar tarif selama bertahun-tahun. Produk jadi mahal, perusahaan rugi, konsumen juga kena imbasnya. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang jelas, bahwa China itu berani pasang posisi tawar karena punya kekuatan yang bisa ditukar di meja negosiasi. Dari sinilah kita bakal belajar, kalau lo mau ngelawan dalam sistem dagang dunia, lo harus punya senjata sendiri. Entah itu pasar yang besar, industri yang kuat, atau sumber daya yang dibutuhi negara lain. Tanpa itu, lo cuma bisa bertahan bukan menyerang. Dan ketika ngelihat bagaimana China memainkan kartunya nih, kita mulai sadar, semua ini bukan semata soal dagang, tapi soal kekuatan politik, ketahanan ekonomi, dan kemampuan buat bilang tidak pada saat ditekan oleh negara lain.
Tapi ternyata Indonesia nggak bisa kayak Cina. Kita nggak bisa menghindar dari fakta bahwa Indonesia pernah masuk ke dalam radar tarif impor Amerika kan. Pemerintah Amerika Serikat itu sempat ancam mengenakan tarif sebesar 32% untuk sejumlah produk ekspor di Indonesia. Itu angka yang luar biasa tinggi, teman-teman. Apalagi buat negara berkembang yang masih mengandalkan pasar ekspor besar seperti Amerika Serikat. Tapi pada akhirnya, setelah serangkaian negosiasi, tarif itu diturunkan jadi 19%. Di permukaan, ini bisa kelihatan kayak, oh, ini kabar baik nih, lumayan lah, nggak jadi 32%. Tapi kalau dilihat lebih dalam, tuh muncul pertanyaan, kenapa bisa turun? Apa yang dikorbankan? Ternyata, penurunan tarif itu bukan datang gratis. Indonesia harus membuka pintu yang lebih lebar untuk masuknya produk-produk Amerika. Nggak cuma itu, Indonesia juga melakukan serangkaian pembelian besar terhadap produk strategis dari Amerika Serikat. Di antaranya adalah pesawat Boeing, produk energi, dan hasil pertanian Amerika. Jadi walau ekspor kita ke sana itu tetap jalan, di saat yang sama kita juga dipaksa belanja besar-besaran dari Amerika. Model hubungan dagangnya itu berubah. Bukan cuma soal siapa yang jualan ke siapa, tapi jadi semacam pertukaran kepentingan yang dibungkus dengan kata-kata manis kerjasama bilateral. Amerika ngerti banget cara main kayak gini. Mereka tahu banget nih, Indonesia punya potensi pasar yang sangat besar. 270 juta penduduk, kelas menengah yang terus tumbuh, dan kebutuhan tinggi terhadap produk teknologi pangan dan transportasi. Mereka juga tahu Indonesia belum cukup kuat buat nolak secara terang-terangan kan. Jadi strategi mereka ya tekan dulu lalu dekati. Begitu Indonesia mulai panik dengan ancaman tarif, datanglah tawaran kerjasama ekonomi yang ujung-ujungnya saling menguntungkan, tapi seringkali lebih untung mereka sih. Kalau dari luar, kita lihat ini tuh sebagai diplomasi dagang biasa. Tapi kalau kita kulik lagi lebih dalam, ini adalah permainan posisi tawar. Dan kalau posisi lo lemah, lo nggak punya banyak pilihan selain kompromi. Kenapa Amerika Serikat tertarik banget sama Indonesia? Apa sih yang mereka incar dari kita sampai rela nego dan pasang tarif segala? Kalau Amerika sampai repot-repot naikin tarif, lalu nurunin lagi, dan ujung-ujungnya ngajak deal, berarti ada sesuatu yang mereka nilai berharga dari Indonesia dong. Sesuatu yang bisa bikin mereka tuh nggak mau langsung tutup pintu gitu aja. Dan jawabannya ternyata nggak sesederhana pasar besar. Meski itu tetap jadi faktor utama sih. Dengan populasi 270 juta jiwa, Indonesia adalah salah satu pasar domestik terbesar di dunia. Dari makanan cepat saji, mobil, alat elektronik, sampai produk pertanian, perusahaan-perusahaan Amerika itu ngelihat Indonesia sebagai ladang subur buat penjualan. Dan itu bukan sekedar potensi nih. Kita berbicara soal fakta. Konsumsi rumah tangga di Indonesia itu menyumbang lebih dari 50% PDB. Artinya negara ini bukan cuma tempat produksi, tapi juga tempat belanja yang menggairahkan. Tapi bukan cuma itu. Yang lebih penting sekarang ini adalah apa yang Indonesia miliki, bukan hanya apa yang Indonesia beli. Amerika itu tahu betul kalau Indonesia itu punya cadangan nikel terbesar di dunia. Logam ini bukan bahan sembarangan ya. Nikel adalah komponen paling vital dalam baterai kendaraan listrik. Sektor yang lagi dikejar oleh banyak negara buat masa depan industri otomotif. Di saat dunia beralih ke energi bersih, siapa yang pegang bahan baku strategis akan menjadi pemain utama. Dan Indonesia secara geologis sedang pegang salah satu kunci pentingnya. Selain nikel, Indonesia juga punya sumber daya alam lain yang penting nih. Batu bara, gas, minyak sawit, dan logam tanah yang jarang atau rare earth dalam skala yang terbatas. Belum lagi potensi energi terbarukan seperti panas bumi dan tenaga air buat negara kayak Amerika yang sedang bersaing global dalam hal energi dan teknologi. Kerjasama dengan Indonesia bukan cuma soal dagang, tapi juga mengamankan rantai pasok masa depan. Dan jangan lupa nih, faktor geopolitik. Letak Indonesia yang strategis itu di tengah jalur pelayaran Indo-Pasifik kan, bikin negara ini tuh makin seksi dalam peta pengaruh global. Amerika yang sedang menghadapi tantangan dari China itu tentu saja gak mau Indonesia terlalu condong ke arah timur dong. Maka dari itu, menjaga hubungan baik dengan Indonesia jadi penting, meskipun harus diawali dengan tekanan tarif. Dari sini kita mulai lihat kan, setiap angka dalam kebijakan tarif itu bukan cuma angka netral, itu bagian dari strategi besar. Dan Indonesia suka nggak suka, udah jadi papan catur tempat adu kekuatan itu dimainkan. Nah, ini balik lagi nih soal tarif impor. Keputusan Amerika menurunkan tarif 32% ke 19% untuk produk Indonesia itu bisa kelihatan seperti keberhasilan diplomasi. Tapi, seperti banyak kesepakatan dagang lainnya, yang tertulis di depan layar itu tidak selalu mencerminkan seluruh isi ceritanya. Di balik layar, proses negosiasi antara Indonesia dan Amerika itu adalah tarik ulur kepentingan yang rumit banget dengan kompromi yang gak kecil nilainya. Amerika memulai tekanan dengan kartu tarif. Mereka menyoroti program preferensi perdagangan yang sebelumnya diberikan kepada Indonesia lewat skema GSP, Generalized System of Preference, dan mempertanyakan apakah Indonesia masih layak menerima keuntungan itu. Amerika Serikat merasa bahwa beberapa sektor mereka, terutama industri pertanian dan energi, itu tidak mendapatkan akses yang cukup ke pasar Indonesia kan? Nah, di sisi lain, Indonesia tentu aja panik. Tarik nafas dulu. 32% tarif itu bukan cuma angka. Itu bisa bikin ribuan produk ekspor di Indonesia itu jadi tidak kompetitif di pasar Amerika. Dampaknya bisa sampai ke industri rumah tangga, tenaga kerja, ekspor, sampai defisit perdagangan nasional. Pemerintah nggak bisa
ambil resiko itu, teman-teman. Maka dimulailah babak negosiasi. Pemerintah Indonesia membuka opsi kompromi nih. Oke, kami akan buka lebih banyak akses untuk barang-barang Amerika masuk ke pasar kami. Ini termasuk produk pertanian seperti kedelai, gandum, dan jagung dari Midwest America yang selama ini bersaing ketat dengan produk lokal maupun dari China. Selain itu, Indonesia juga menyepakati pembelian besar-besaran pesawat Boeing, komitmen bernilai miliaran dolar yang sebenarnya juga mendukung industri aviasi dalam negeri. Tapi di waktu yang sama juga, itu menyelamatkan industri penerbangan Amerika Serikat yang lagi goyah pasca pandemi. Tapi nggak berhenti sampai situ. Produk-produk energi seperti LNG, Liquefied Natural Gas, dari Amerika itu mulai masuk dalam radar kerjasama energi. Indonesia yang punya kebutuhan energi tinggi untuk industri dan rumah tangga membuka celah bagi pemasok dari Amerika Serikat untuk masuk. Yang menarik dalam proses ini, narasi kerjasama ekonomi itu mulai dibungkus rapih dengan istilah kemitraan strategis, penguatan hubungan bilateral, dan sejenisnya. Tapi kalau dibongkar isinya, itu jelas ada pola. Indonesia dikasih akses ekspor dengan syarat harus membeli lebih banyak produk Amerika. Dalam bahasa halus, barter modern dalam perdagangan global. Pihak Indonesia menyebut ini sebagai win-win. Benar juga sih dalam jangka pendek, ekspor kita tetap jalan. Tapi kalau dilihat dari jangka panjang, ini muncul pertanyaan, apakah kita sedang diperkuat atau justru dibuat makin bergantung? Proses negosiasi ini itu ngasih lihat realitas yang sering terjadi di banyak negara berkembang. Ketika ditekan dengan tarif, mereka nggak punya banyak kartu untuk melawan. Akhirnya mereka menawarkan pasar domestiknya sendiri sebagai kompensasi. Sebuah bentuk negosiasi yang sebenarnya nggak salah sih, tapi memperlihatkan betapa pentingnya posisi tawar dalam diplomasi dagang kan. Semua ini terjadi di balik senyum, jabat tangan, dan konferensi pers yang penuh kata-kata manis. Tapi seperti biasa, kalau kita mau jujur dan menggali lebih dalam, kita harus bertanya nih, ini benar-benar untung atau cuma kelihatan untung? Tarif impor yang tadinya terancam naik 32%, akhirnya cuma dikenakan 19%. Produk-produk ekspor di Indonesia itu seperti tekstil, furniture, dan alas kaki tetap punya peluang bersaing di pasar Amerika. Ribuan pekerja tetap bisa bekerja, ekspor jalan, dan ekonomi nggak goyah. Nah gini, jadi dari sudut pandang ekonomi jangka pendek, iya ini ada untungnya teman-teman. Jadi Indonesia itu berhasil mempertahankan sebagian besar aksesnya ke pasar Amerika, yang notabene-nya adalah salah satu mitra dagang terbesar kita. Para eksportir gak langsung kehilangan pasar kan, dan sektor padat karya itu tetap bisa beroperasi. Itu penting banget, apalagi di tengah kondisi ekonomi global yang masih nggak stabil seperti ini. Tapi masalahnya nih ya, kesepakatan ini bukan cuma sekedar soal ekspor. Di balik penurunan tarif itu, Indonesia juga sepakat membuka pasar domestik lebih lebar untuk produk-produk Amerika kan, dari pangan, energi, sampai transportasi. Kita mulai bergantung pada pembelian barang dan jasa dari Amerika Serikat. Bahkan sebagian pembelian ini bersifat jangka panjang dan bernilai miliaran dolar. Contohnya pembelian pesawat Boeing, kerjasama LNG, sampai produk pertanian yang selama ini kita bisa produksi sendiri atau impor dari negara lain dengan harga yang lebih murah. Artinya, untuk menyelamatkan ekspor senilai ratusan juta dolar, kita membayar lewat pembelian produk mereka yang nilainya bisa jauh lebih besar. Secara neraca perdagangan, ini bisa jadi bumerang. Secara fiskal, ini bisa jadi tekanan. Dan secara strategis, ini bisa menimbulkan ketergantungan. Dari sisi geopolitik, kesepakatan ini juga mengirimkan pesan penting. Posisi tawar Indonesia itu masih lemah di hadapan negara besar seperti Amerika. Ya kita jujur aja, kita belum cukup punya keberanian atau kekuatan untuk bilang tidak tanpa khawatir akan dampaknya kan. Bahkan ketika tekanan datang dalam bentuk tarif, respons kita adalah membuka lebih banyak pintu, bukan membangun lebih banyak perlindungan. Beberapa analis bahkan menyebutkan ini sebagai sinyal bahaya. Karena kalau Indonesia terbiasa membayar tekanan tarif dengan pembelian dan konsesi, maka pola ini akan terus berulang seperti itu. Negara besar akan tahu nih celahnya, dan mereka bisa terus memanfaatkan posisi tawar kita yang rapuh untuk keuntungan mereka sendiri. Namun tentu, semua ini bukan berarti kita tuh kalah total teman-teman ya. Justru dari pengalaman seperti ini nih, kita bisa mulai melihat nih kebutuhan mendesak untuk mengubah pendekatan dagang kita secara nasional kan. Kita harus mulai bangun kekuatan dari dalam dari industri, kualitas produk sampai daya beli pasar domestik kita. Karena hanya dengan itu, kita bisa nolak di meja negosiasi berikutnya tanpa takut kehilangan segalanya. Disinilah kita belajar dari negara-negara lain yang lebih lihai dalam membaca pola. Vietnam misalnya, negara tetangga kita ini justru memanfaatkan tekanan itu jadi peluang. Vietnam dalam dekade terakhir itu jadi contoh yang sangat menarik bagaimana negara yang berkembang itu bisa memainkan kartunya di meja global, termasuk pada saat digempur tarif oleh Amerika Serikat. Saat Amerika mulai menghujani produk China dengan tarif tinggi, maka negara eksportir lain ikutan ketar-ketir. Tapi Vietnam sepertinya justru memanfaatkan situasi ini sebagai momentum strategis, tidak sekedar bertahan doang. Jadi mereka tuh bergerak cepat, menarik investasi relokasi dari China, mempercepat ratifikasi FTA, jadi itu namanya Free Trade Agreement, dan menawarkan kemudahan serta kepastian
kepastian regulasi. Nah, investor seperti Apple, Samsung, Nike, itu akhirnya nggak ragu-ragu nih pindahkan pabrik mereka ke Vietnam. Karena Vietnam bukan hanya jadi pabrik yang murah, tapi juga basis ekspor ke banyak negara tanpa bea masuk. Sebaliknya, selama kita fokus membahas tarif 19% Amerika Serikat, Vietnam sudah menyiapkan jaring pengaman global, perjanjian dagang dengan Uni Eropa, EVFTA, RCEP, dan CPTPP. Ini semua jaring pengaman global mereka yang membuat produk mereka itu leluasa bersaing di banyak pasar utama. Ini bukan sekedar strategi ekonomi, tapi juga diplomasi dagang yang cerdas banget yang mampu melindungi dari guncangan eksternal. Indonesia punya potensi yang jauh lebih besar sebenarnya. Sumber daya kita tuh melimpah, teman-teman. Pasar domestik kita itu 270 juta konsumennya dan posisi strategis di Indo-Pasifik. Sayangnya dalam banyak kasus kita itu masih bergantung pada satu atau dua mitra dagang besar. Regulasi domestik yang masih berbelit-belit dan proses perizinan yang lambat justru menghambat peluang ekspor, terutama pada saat dunia menunggu momentum diversifikasi. Pelajaran krusial dari Vietnam memperluas akses pasar sebelum krisis datang. Mereka tuh nggak menunggu ancaman tarif baru bertindak. Indonesia malah sebaliknya, baru bereaksi ketika terdesak, mengorbankan aturan transisi yang kuat agar bisa segera deal. Jika kita ingin berada di level yang sama dengan Vietnam, setidaknya ada dua strategi ini yang harus dijalankan. Yang pertama, percepat dan bolehkan perjanjian dagang dengan berbagai blok ekonomi. Bukan hanya Amerika Serikat aja, tapi Uni Eropa, Jepang, Korea, India. Yang kedua, bangun iklim investasi yang terpercaya. Masalah-masalah ormas di Indonesia itu juga harus ada regulasinya yang ketat. Kalau enggak, investor tuh bisa kabur. Regulasinya harus konsisten, perlindungan hukum, insentif teknologi, dan penyederhanaan prosesnya. Jangan berbelit-belit. Maka kita tuh tidak hanya menjadi eksportir dengan potensi besar, tapi juga negara yang punya posisi tawar yang nyata dalam setiap negosiasi perdagangan. Tapi, apakah benar Indonesia bisa kayak Vietnam? Negara kecil yang dulunya porak-poranda karena perang ini, kini menjelma jadi raksasa ekspor untuk elektronik, tekstil, bahkan produk pertanian. Kuncinya ada pada arah strategi ekspor. Vietnam itu sejak awal mau fokus pada satu visi, menjadi hub manufacturer di Asia. Mereka tuh undang investor asing dengan fasilitas pajak dan infrastruktur yang terus dibangun. Tapi nggak cuma itu, pemerintah Vietnam juga konsisten nih jaga kestabilan kebijakan ekspor-impor mereka. Hal kecil, tapi krusial banget kan, karena investor itu benci ketidakpastian. Indonesia itu sebenarnya punya potensi yang bahkan jauh lebih besar daripada itu. Kita tuh punya pasar domestik yang besar, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi strategis jalur dagang dunia. Tapi strategi kita tuh masih kurang terarah nih teman-teman. Ekspor kita masih banyak didominasi bahan mentah, belum produk industri bernilai tambah. Kalau mau seperti Vietnam, itu kita harus memperkuat kualitas produk industri, bukan cuma kuantitas. Artinya pabrik-pabrik di Indonesia itu harusnya naik kelas. Dari sekedar perakitan menjadi pencipta inovasi. Ini hanya mungkin kalau pemerintah mendorong hilirisasi secara serius, bukan cuma di nikel dan tambang, tapi juga di pertanian, perikanan, dan tekstil. Nah, jadi baru-baru ini juga Wakil Presiden Gibran itu mau hilirisasi kemenyan. Nah, ini salah satu bentuk yang harus dilakukan oleh Indonesia agar bisa seperti Vietnam. Jadi kita tuh harus mandiri, membuat produk mentah itu menjadi produk jadi. Biar kita tuh nggak hanya ekspor bahan mentah doang. Jangan lupa, diplomasi dagang juga harus diperkuat. Vietnam itu aktif menjalin perjanjian dagang bilateral dan regional, seperti RCEP dan CPTPP. Ini semua jaringan dagang internasional. Mereka punya tim negosiator yang tangguh banget, yang tahu kapan harus mengalah dan kapan harus ngotot. Jadi, bisa nggak Indonesia itu seperti Vietnam? Bisa banget, tapi syaratnya punya strategi jangka panjang, konsisten menjalankannya, dan berani keluar dari zona nyaman ekspor bahan mentah. Karena seperti kata pepatah bisnis, yang menang itu bukan yang tercepat, tapi yang paling siap. Kita bukan satu-satunya negara yang berjuang melobi demi kepentingan ekonomi nasional. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Meksiko, bayangkan Meksiko itu juga punya sejarah panjang soal ini. Dan mereka itu tahu betul cara bermain di panggung diplomasi dagang global nih. Oke, misalnya Jepang ya, itu dikenal sangat aktif dalam menyusun perjanjian bilateral dan regional untuk melindungi industri dalam negeri mereka. Bukan hanya dagang bebas, tapi lebih kepada proteksi terselubung. Lewat skema seperti EPA, Economic Partnership Agreement, Jepang itu bisa menjaga standar tinggi untuk masuk ke pasarnya, sambil memastikan produk mereka itu diterima dengan baik di negara mitra. Industri otomotif Jepang adalah salah satu contoh suksesnya. Kualitasnya terjaga, ekspornya lancar, dan proteksinya tetap hidup. Korea Selatan itu juga nggak kalah lihai. Mereka tuh tahu betul bahwa kekuatan teknologi bisa jadi alat lobby yang paling ampuh. Industri semikonduktor mereka, seperti Samsung dan SK Hynix, bukan cuma raksasa bisnis, tapi juga senjata diplomasi. Jadi ketika Amerika Serikat atau China ini butuh chip, Korea Selatan memang punya daya tawar. Maka dari itu, pemerintah Korea itu rajin investasi di R&D.
Karena tahu itu bukan cuma sekedar urusan dagang, tapi juga soal geopolitik. Nah, kemudian Meksiko. Negara ini dikenal fleksibel dan cepat banget adaptasi. Jangan salah, setelah krisis tahun 90-an, mereka tuh habis-habisan dorong perjanjian dagang. USMCA jadi contoh utama bagaimana Meksiko membuka akses besar ke pasar Amerika Serikat, tapi tetap ngotot agar industri dalam negeri mereka tuh tumbuh. Bahkan mereka tuh memanfaatkan kedekatan geografis untuk bangun ekosistem manufaktur dekat perbatasan. Nah, apa benang merah dari semua ini? Mereka tuh sebenarnya nggak hanya jual produk, tapi juga jual narasi. Mereka nggak hanya kirim barang, tapi juga membangun reputasi industri strategis. Lobby dilakukan lewat teknologi, kendaraan, chip, bahkan energi. Indonesia juga bisa belajar dari sini nih. Lobby dagang itu bukan cuma urusan Kementerian Perdagangan, kawan. Itu kerja kolektif antara diplomat, pengusaha, peneliti, dan pemerintah daerah. Semuanya harus satu irama nih, memainkan melodi. Semuanya harus satu irama. Karena di era global sekarang, yang kuat bukan hanya yang paling banyak sumber dayanya, tapi yang paling pintar memainkan kartunya. Nah, balik lagi ke negara yang berani lawan arus nih. Negara yang bisa jadi contoh paling radikal bagaimana negara berkembang bisa berubah jadi raksasa ekonomi dalam waktu yang sangat singkat. Yap, negara China. Tapi jangan salah, kekuatan mereka bukan cuma semata-mata karena jumlah penduduk atau ekspor besar-besaran. Ada fondasi besar yang dibangun sejak awal sebenarnya. Pasar domestik, industrialisasi, pendidikan, dan keberanian diplomasi. Hal yang pertama mereka jaga adalah daya beli rakyat. Pemerintah China tahu bahwa kalau rakyatnya punya uang, mereka bisa jadi konsumen utama. Ini yang penting nih. Artinya produk buatan mereka di negeri sendiri tuh bakal laku keras tanpa harus ngemis-ngemis ke pasar luar. Makanya kebijakan ekonomi dari China itu mereka tuh selalu mengarahkan pada penguatan pasar dalam negeri, dari upah minimum, kredit mikro, sampai stimulus konsumsi. Yang kedua, mereka tuh serius membangun industrialisasi dari hulu ke hilir. Bukan cuma buka pabrik doang, tapi juga kuasai bahan baku, proses produksinya, distribusinya, sampai merek dagangnya itu mereka kuasai semua. Coba deh lihat bagaimana mereka menguasai industri baja, elektronik, bahkan sampai mobil listrik. Semuanya itu dikontrol lewat perencanaan negara, bukan dilepas ke pasar semata. Cina juga nggak pelit loh dalam investasi pendidikan dan teknologi kepada anak-anak muda mereka. Jadi sejak 2 dekade lalu, sejak 20 tahun lebih lah, sebelumnya mereka tuh kirim jutaan pelajar ke luar negeri, bangun universitas top, dan tuangkan triliunan yuan untuk riset. Hasilnya, Cina sekarang bisa bersaing di AI, semikonduktor, bahkan di luar angkasa. Dan yang paling penting, mereka tuh berani tawar-menawar dengan kekuatan sumber daya alam. Bayangkan, ketika negara lain datang nih, misalnya mereka ingin impor bahan mentah dari Cina, Cina itu nawarin syarat, bangun pabrik di sini, transfer teknologi, buka lapangan kerja. Mereka jadikan sumber daya alam itu sebagai alat tawar, bukan sekedar dijual kiloan. Bisa nggak Indonesia seperti ini? Jawabannya bisa, tapi butuh keberanian politik dan konsisten kebijakan. Jangan takut pasang target tinggi, jangan takut menolak tawaran yang merugikan, dan jangan takut membangun kekuatan dari dalam dulu, baru ekspansi keluar. Karena dalam dunia dagang global, itu bukan siapa yang paling kuat secara sumber daya alam yang menang, tapi siapa yang paling cerdas mengelola sumber dayanya, dan yang paling berani menentukan arah permainannya sendiri. Dunia dagang itu mirip seperti catur, serius seperti catur. Di atas papan yang sama, semua negara itu punya bidak, tapi yang menang itu bukan yang paling kuat ototnya, melainkan yang paling jago strateginya kan? Amerika itu ngasih tarif 19% ke produk Indonesia. Itu bukan cuma semata-mata soal duit, itu sinyal bahwa mereka tuh lagi ngatur langkah nih. Dan kita harus mulai mikir nih, langkah baliknya gimana? Kalau nggak mau terus diserang dari segala arah. Indonesia tuh bisa kok naik level, tapi syaratnya harus jelas. Kita harus berani ngelobi, harus punya visi nasional yang bukan cuma buat 5 tahun ke depan, tapi 20-30 tahun ke depan. Kita berani nggak? Kita mau jadi apa? Negara pengekspor bahan mentah selamanya? Atau kita siap jadi pemain utama dalam industri yang kita bangun sendiri? Masalahnya, kalau kita nggak nyusun strategi sendiri, ya siap-siap aja jadi pion. Bidak kecil yang gampang dikorbanin. Negara lain udah pada lari. Jepang, Korea Selatan, Meksiko, semuanya ngelobi sana-sini buat ngelindungi industrinya. Wah, Vietnam itu lagi sibuk jalin perjanjian dagang ke segala arah. Cina udah bukan main deh. Mereka pakai kekuatan pasar domestik yang sangat kuat buat nunjukin kalau mau main sama kita, harus ikut aturan kita. Nah, sekarang giliran kita nanya kepada Indonesia, mau jadi apa di papan catur global ini? Mau terus jadi bidak yang digeser-geser? Atau mulai ngatur langkah sendiri? Karena di dunia dagang ini, itu keras cuy. Yang lembut itu bakal dilindas, yang nggak siap itu bakal ditinggal. Jadi menurut kamu, langkah apa yang harus Indonesia ambil biar nggak terus-terusan jadi korban kebijakan negara lain nih teman-teman? Apa yang bisa rakyat, pelaku usaha, atau kita yang nonton video ini harus lakukan? Tulis di kolom komentar, ayo kita ngobrol. Kita diskusi, karena ekonomi bukan cuma urusan orang atas nih, tapi juga urusan kita yang hidup dari harga barang, penghasilan, dan masa depan negeri ini. Ingat, dunia dagang itu seperti catur. Dan sekarang saatnya Indonesia mikir langkah. Bukan cuma ikut permainan, tapi bikin permainan sendiri.